Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Dia. Percayalah setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan mengalami kepuasan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, apapun yang sedang kami alami pada sore hari ini, biarlah kami menanggalkan segala sesuatu. Kami mau datang kepadamu, kami mau mengalami Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru ya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini, biarlah kuasa hadirat Tuhan itu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan dari hati kami yang terdalam. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan kami yang sungguh-sungguh kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan, worship at home dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja dan menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai worship at home pada sore hari ini. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Katakan ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yeah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita Allah itu diberikan kepada setiap kita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Haleluya. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, haleluya, come on. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sebab padanya ku berharap, katakan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupan. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Sebab Dia mengasihiku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, sukacitaku kini penuh. Haleluya, yeah. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh sukacita, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, padanya ku berharap, padanya ku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Yeah, 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 yeah. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, suka
sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Haleluya. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Oh yeah, sukacitaku kini penuh. Haleluya. Kami percaya saat kami datang kepadamu, ada sukacita yang besar memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Engkau yang selalu membuat setiap kami tertawa Tuhan. Sukacitamu yang membuat kami berbahagia. Haleluya. Sebab karyamu mempesona. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Haleluya. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama katakan, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Saudara percaya ada sukacita di dalam Yesus, ada sukacita di dalam hadiratnya. Amin. Mari kita terus bersukacita. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian ini dari hatimu yang terdalam, dengan kerinduan yang besar bahwa Yesus pasti memberikan sukacita atas setiap kita. Amin. Haleluya. Bisa lebih cepat ya anunya, temponya. Yo yo yo. Woo, yo yo yo. Karyamu lebih cepat yo. Nah, lu kurang cepat yo. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Oh, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yeah. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di, sekali lagi, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari ya memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kita percaya saat Roh Allah hadir dalam kehidupan kita,
maka sukacita Allah itu pasti memenuhi hidup kita. Haleluya. Biarlah setiap kita terus merindukan Dia pada sore hari ini. Mari kita datang lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya bahwa setiap janji firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya Jesus. Syarabata karabaya Syarabata karabaya Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Yes Lord, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari katakan sungguh-sungguh pada Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau telah nyatakan bagi setiap kami, nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, benar Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Dia. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Kasih setia-Mu atas hidup kami membuat setiap kami selalu beroleh keberuntungan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia menyertai hidup kami. Kami rindu terus mengalami Engkau, kami rindu terus mengalami jamahan-Mu, sebab kami percaya di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, perbuatan-Mu heran dan besar. Haleluya, Jesus. Irabaya syara bara-bara-la-la-la-la-la. Mari sembah Dia lebih lagi. Jangan sia-siakan kesempatan menyembah Tuhan saat ini. Sembah Tuhan saat ini dengan sungguh-sungguh. Irabara-bara-baya syara bara-bara-bara-baya. Irabara-baya syara bara-bara-bara-baya. Biarlah setiap kami menikmati hadirat-Mu. Biarlah setiap kami menikmati Engkau Tuhan. Urabaya syara la-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 la. Arabaya syara bata-kara-la-la-bara-bara-bara-bara-bara. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami ya Bapa. Irabaya syara larabata karabaya syatakara. Haleluya Jesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, benar Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, 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 tiada yang mustahil bagi. Yeah. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Yes, Mama, tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Yes, sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya
sama-sama katakan kepada Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, 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 oh. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, 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 oh. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan. Kami mau belajar beriman kepada Engkau Tuhan. Tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, oh, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kepada hambanya kami saya persilakan. Hidupku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kuasa-Mu. Kau sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih untuk tiap-tiap kesempatan boleh datang menghampiri Engkau ya Bapa. Tidak ada tempat yang lebih baik selain datang ke hadirat-Mu. Datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Bapa, kami sangat merindukan Engkau ya Bapa. Rindu wajah-Mu, rindu jamahan-Mu ya Bapa. Biarkan sore hari ini sungguh-sungguh Engkau menyinari kami oleh wajah-Mu. Dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah hidupan kami. Kami sadar kehidupan ini bukan hanya perlu mujizat dan pertolongan atau berkat. Kehidupan ini perlu bersekutu dengan Engkau. Kehidupan ini perlu kehadiran-Mu. Kehidupan ini perlu jamahan tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu biarkan setiap-tiap sore kami boleh menikmati Engkau hadir, menjamah dan menyinari kami dengan wajah-Mu. Sore hari ini kami rindu duduk di kaki-Mu, mendengarkan Engkau ya Bapa berbicara kepada hidupan kami. Dan biarkan firman-Mu akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami beroleh kehidupan seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia datang sebagai juru selamat, Dia datang sebagai Tuhan, dan Dia datang membawa sebuah kehidupan yang berbeda. Dia menyediakan sebuah kehidupan yang kekal. Yohanes 3 yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi,
Yesus datang ke dunia ini membawa sebuah kehidupan, bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal bukan hanya berbicara mengenai kehidupan yang tanpa kematian, tidak hanya sesederhana itu. Kehidupan kekal bukan juga kehidupan yang akan kita terima nanti ketika kita meninggal, tidak. Kehidupan kekal bisa kita nikmati, bisa kita alami saat kita terima Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kekal adalah sebuah kehidupan yang bersumber dari Yesus sendiri. Bersumber, ada kuasa yang besar, ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera yang besar yang datang dari Yesus. Tetapi begini ya saudara, ketika Allah memberikan kehidupan yang kekal, hidupan yang luar biasa, kalau Injil Yohanes berkata, dia datang supaya kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sama, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berpengharapan di dalam kitab Petrus. Jadi kehidupan yang Allah sediakan kepada kehidupan kita bukan kehidupan yang biasa-biasa. Amin. Kita harus hidup tiap-tiap pagi ketika sudah bangun. Bangunlah dengan penuh gairah bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Hidup yang luar biasa yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Tetapi sekali lagi ya saudara, kita juga mesti mempunyai cara hidup yang berbeda ketika kita mulai hidup seperti yang Allah rindu untuk kita hidup. Saudara, saya ingin malam hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua ini adalah seorang yang dilatih oleh Musa sehingga dia adalah orang yang luar biasa. Saya anggap orang yang luar biasa. Yosua adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan sepanjang kehidupannya. Kalau sudah melihat di dalam Yosua pasal yang ke-10, itu ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang mungkin tidak akan terulang juga sepanjang sejarah. Karena waktu itu ceritanya begini ya. Yosua ini berteman dengan orang-orang yang ada di Gibeon. Nah, kemudian ada 5 raja yang hendak menyerang Gibeon. Nah, Gibeon karena bisa bersepakat dengan orang-orang Israel, ya Yosua perlu menolong orang-orang Gibeon ini. Kita mulai ya ayat yang ke-7. Saya akan baca dengan cepat saja sampai nanti ayat yang ke-15. Ya. Saya akan baca Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai yang 15 dengan cepat ya. Saudara ikuti ya, nanti saudara bisa baca sendiri ulang. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, ia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari antara mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mereka mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata kepada orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang ke tempat perkemahan di Gilgal. Lihat sekali lagi ya saudara. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Amin. Kehidupan yang kalau saudara lihat ayat-ayat ini ya saudara. Yang berperang di dalam ayat yang ke-14. Yang berperang itu bukan orang Israel, tetapi yang berperang itu Tuhan. Ini luar biasa ya. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Kita melakukan sesuatu, tetapi yang bergerak di dalam apa yang kita lakukan itu Tuhan. Lihat ya, orang Israel berperang, tetapi di dalam peperangan itu ada tangan Tuhan. Ini luar biasa ya kehidupan seperti ini. Kita bekerja, tetapi yang bekerja bukan kekuatan tangan kita. Tetapi yang bekerja adalah kekuatan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Coba sudah bisa bayangkan ya. Luar biasa enggak seperti itu? Kita bekerja, tetapi ada sebuah kekuatan yang lain yang besar. Yaitu kekuatan Tuhan yang bekerja dengan kehidupan kita. Nah kalau Tuhan seperti ini di dalam kehidupan kita. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Nah kita mau begini. Allah menyediakan kehidupan yang luar biasa. Allah mau bekerja di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Tetapi begini ya, kehidupan yang Allah sediakan, kehidupan yang luar biasa, tidak mungkin ya saudara. Kita akan alami dengan kehidupan yang biasa-biasa. Saya ulangi lagi. Kehidupan yang luar biasa yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita alami ketika kehidupan kita itu biasa-biasa saja. Kita harus punya kehidupan atau kebiasaan yang menyesuaikan dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya akan bagikan 2, kalau bisa selesai 3 ya. Ada 2 atau 3 kebiasaan yang akan membawa kita mengalami kehidupan yang luar biasa itu. Sekali lagi, ada 2 atau kebiasaan kehidupan yang Allah mau latih di dalam kehidupan kita supaya saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan rindu hidup luar biasa? Berapa banyak? Atau kepengen biasa-biasa saja? Jangan saudara, Allah menyediakan kehidupan yang luar biasa. Alamilah hidup yang luar biasa. Kehidupan yang belum pernah dialami, itu dialami oleh Yosua. Nah, kita akan lihat apa saja kebiasaan yang perlu dilatih. Kebiasaan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah dan seterusnya. Lihat ya, kalau saudara mau mengalami kehidupan yang luar biasa, saudara harus punya kebiasaan ini di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, berbicara kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Apa saudara? Berbicara kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita mesti melatih kebiasaan ini ya saudara. Lihat, Yosua
Tidak begitu saja dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia adalah orang yang suka atau orang yang tiap-tiap hari berbicara kepada Tuhan. Berapa banyak di antara yang hari ini belum berbicara kepada Tuhan? Coba angkat tangan. Atau sudah ngomong apa saja kepada Tuhan? Halo? Tuhan itu mau jadi sahabat di dalam kehidupan saudara. Amin. Dia mau saudara cerita apa saja. Nah, serap di dalam Alkitab, satu saat saudara pernah baca ya. Satu kali dituliskan Yesus itu berdoa semalam-malaman. Ya, pernah baca ya. Di dalam Injil Lukas dikatakan Yesus itu berdoa semalam-malaman. Satu kali saya dapat pencerahan. Kok bisa ya? Yesus itu berdoa semalam-malaman. Kira-kira kalau berdoa semalam-malaman itu bayangan saudara lama atau sebentar? Lama ya. Lah kira-kira ngapain Yesus berdoa kok sampai semalam-malaman? Saudara pernah enggak berdoa semalam-malaman? Enggak pernah, Pak. Nah, seorang guru saya berkata begini, itu ya kalau kamu bayangkan itu berdoa, itu akan sulit untuk dibayangkan itu berdoa. Nah, terus kemudian guru saya ini mengajar, coba itu kalau itu diganti, itu bukan berdoa, itu ganti dengan bercerita. Jadi Yesus itu bercerita kepada Bapaknya semalam-malaman. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah tengah malam dengan temannya ngobrol sampai pagi, pernah enggak? Hah? Sering ya? Nah itu cerita pengalaman-pengalaman. Nah itu perlu kita biasakan kepada Tuhan. Ceritakan mengenai kehidupanmu kepada Tuhan, pengalaman-pengalaman. Dan guru saya itu mengajar, Yesus itu ketika semalam-malaman dia cerita, Bapak, tadi saya sembuhkan orang sakit begini-begini. Dia cerita apa yang dialami sepanjang hari itu. Di waktu malam dia cerita kepada Bapaknya. Jadi sekali lagi ya saudara, ketika kita punya kebiasaan hidup bercerita dengan Tuhan, itulah awal kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Amin. Kehidupan yang luar biasa diawali dengan kebiasaan hidup berbicara kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, dari yang kecil sampai besar, Dia Allah yang rindu hadir ketika engkau berbicara kepada Dia. Saya tadi siang sama-sama alami ya, kalau lampunya padam. Nah, saya ada di sekolah sampai jam 12 lebih. Kemudian ketika saya pulang, saya baru sadar bahwa lampu ini padam. Padahal jam 1 saya sudah janjian Zoom, doa puasa Zoom dengan teman-teman saya. Saya pikir wah ini kalau lampu padam, doa dengan teman-teman kesulitan. Karena saya pakainya kan pakai IndiHome. Kemudian jam 1 kurang 3 menit saya berbicara di dalam hati saya, Tuhan, kalau Engkau berkenan atau senang saya mau doa puasa, tolong supaya lampu ini menyala. Saya tidak ngomong lewat mulut ya, seperti bergumam, seperti perempuan yang menjamah jubah Yesus. Dan saya tahu ya, persis jam 1 atau jam 1 kurang sedikit, lampu itu sudah mulai hidup. Wah saya seperti terkejut ya. Saya memang bergumam dalam hati, tetapi tidak kok secepat itu Allah merespon. Dan sekali lagi ya saudara, saya lihat ketika saudara mulai berbicara kepada Tuhan, menceritakan kerinduan-kerinduan saudara, menceritakan keluh kesah saudara, percayalah Allah peduli, Allah mendengar, dan Allah juga akan menyatakan dirinya bahwa Dia ada untuk menjawab kehidupan kita. Amin. Sudah mau mengalami kehidupan yang luar biasa, mulai berbicara kepada Tuhan. Yang kedua,
Kalau kita sudah berbicara kepada Tuhan, yang kedua, itu biarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Tadi kan Tuhan, apa itu? Kita berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, bagaimana itu caranya? Jadi kalau berbicara kepada Tuhan itu namanya doa. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, itu namanya membaca Alkitab. Apa saudara? Membaca Alkitab. Jadi begini, saya kepengen saudara punya cara membaca Alkitab yang baru. Waktu saudara membaca kitab apa saja, pokoknya itu namanya Alkitab, entah itu dari Kejadian sampai Wahyu. Percayalah ketika saudara membaca dan rindu mendengar Tuhan berbicara lewat Alkitabmu, maka Dia akan memberikan rema firman Tuhan. Amin. Alkitab ini ditulis dengan sebuah pewahyuan untuk orang-orang yang menulisnya. Dan hal yang sama, Alkitab juga akan diwahyukan kepada kehidupan kita untuk kita bisa menangkap apa yang Allah mau lewat kebenaran Alkitab. Coba saudara lihat ya. Tadi kan Yosua berbicara kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari antara mereka yang akan bertahan menghadapi engkau. Lihat ya, Tuhan bilang jangan takut. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan. Nah lihat ya, ketika Yosua dengar jangan takut, dia bukan hanya jangan takut, dia ikuti perintah ini. Lihat saudara, lihat ayat yang ke-9. Dia dengar bahwa tidak akanlah, Yosua ini mulai bergerak melakukan apa yang dia dengar. Padahal kalau saya lihat ya, padahal sudah semalam-malaman dia bergerak maju. Sebetulnya kalau mau dilakukan musinya ya, menurut pikiran saya istirahat dulu. Tetapi lihat, dia langsung melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi. Kalau engkau mulai melakukan firman Tuhan, dengarkan saya. Kalau engkau mulai melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu, keajaiban akan menyertai kehidupanmu. Sekali lagi. Kalau engkau mulai melakukan apa yang kau dengar daripada Tuhan, maka mujizat akan mengiringi perjalanan kehidupanmu. Lihat ya, Yosua ini maju bukan karena pasukannya kuat, maju bukan karena apa pikirannya sendiri, tetapi dia maju karena Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan. Dia melangkah maju karena dia mendengarkan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-10? Maka Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan besar di antara mereka dekat Gibeon. Mereka mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, memukul mereka mundur sampai dekat Aseka. Dan ayat yang ke-11, sedang mereka melarikan diri, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh pedang. Lihat ya. Lihat ya saudara. Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman. Coba saudara bisa bayangkan. Saudara pernah lihat enggak? Hujan batu dari langit. Halo? Ini lihat ya, ada hujan batu dari langit. Jatuhnya itu kok bisa persis. Coba saya bisa bayangkan ya. Bisa enggak bayangkan ya saudara? Halo? Bayangkan ini ada pertempuran. Ya. Ya, ini ada pertempuran. Nah, pertempuran kalau zaman dahulu, coba saudara bayangkan. Pertempuran zaman dahulu itu jarak dekat atau jarak jauh? Kalau zaman sekarang itu ratusan kilometer ya, karena lemparannya bom
peluru kendali. Kalau zaman dulu kan enggak bisa, pedang dilempar bisa 10 kilo kan enggak mungkin. Jadi pertempurannya jarak dekat ya saudara. Nah, batu-batu itu kok bisa pinter? Hah? Batu dari langit itu loh. Kok enggak kena orang Israel, kena musuh. Hebat. Itu kalau bukan Tuhan, itu keajaiban terjadi ya saudara. Dan percayalah sekali lagi, kalau engkau mulai berbicara kepada Tuhan, mulai hari ini, engkau mulai mendengarkan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara ketika engkau membaca firman Tuhan. Percayalah, engkau sedang melangkah masuk dalam sebuah kehidupan yang baru, yang namanya kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan mujizat, kehidupan yang menarik tiap-tiap hari karena ada hal-hal yang baru yang kau alami dari Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Biarkan dua kebiasaan kehidupan ini kita mulai latih di dalam kehidupan kita. Amin. Kita jangan hidup biasa-biasa saja. Allah menyediakan kehidupan yang luar biasa. Mari mulai melatih gaya hidup yang baru. Berbicara kepada Allah dan biarkan Allah berbicara kepada kehidupan saudara. Latih tiap hari. Latih tiap hari. Maka kehidupanmu akan jadi kehidupan yang luar biasa, sama seperti yang dialami oleh Yosua. Malam hari ini saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang rindu mengalami hidup yang luar biasa? Coba angkat tangan saudara kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku tidak mau hidup biasa-biasa. Aku rindu mengalami kehidupan yang Engkau mau, yaitu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh pengharapan. Yesus datang untuk memberikan hidup seperti itu. Tetapi dia juga rindu anak-anaknya punya gaya hidup yang baru. Kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan berbicara kepada Tuhan dan kebiasaan membiarkan Allah berbicara kepada kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kurabahara labakaya namas. Kuria labalaba. Mari kita naikkan sebuah pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sekali lagi saudara, ini seharusnya kehidupan orang percaya. Kalau kita hidup cocok seperti firman Tuhan, itu ada tandanya. Saudara percaya? Apa tanda kehidupan orang percaya? Itu tanda mujizat itu mengekor di dalam kehidupannya. Sama seperti yang dialami oleh Yosua. Ada mujizat-mujizat Allah menyertai perjalanan kehidupannya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Cari bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Cari bukti kebesaran-Mu. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang mau melakukan firman Tuhan pada malam hari ini? Sekali lagi Allah mengajak kehidupanmu. Ayo keluar. Seperti murid-murid, 12 murid itu. Diajak Tuhan untuk keluar dari perahu. Dari kehidupan yang biasa-biasa. Mulai melangkah dalam kehidupan iman untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mari malam hari ini Tuhan mengajak saudara untuk masuk dalam kehidupan yang luar biasa. Yang memang disediakan bagi saudara dan saya. Kehidupan yang luar biasa. Dia rindu saudara mulai berbicara kepada dia.
Dia rindu setelah mulai bercerita kepada dia. Dia rindu juga setelah mulai mendengarkan dia berbicara kepada kehidupan saudara. Latih 2 kebiasaan kehidupan ini. Maka lagu ini bukan hanya saudara nyanyikan, tapi lagu ini akan kita alami. Tanda mujizat menyertai perjalanan kehidupan kita. Amen. Hidupku menggenapi. Katakan, aku rindu tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Cari bukti kabar. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes God. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Katakan, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Syabe babora la bakayana bara la bahu. Kami mau belajar Katakan, setiap firman. haleluya. Kami agak iman kami kepada Sibakura de harala bala bakayana satu bu. rasa percaya. Haleluya. Engkau sanggup melakukan perkara yang Haleluya. ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Yes God, yes God. Yes Lord. Haleluya Jesus. Bapa, biarkan hari-hari ini kami bukan hanya mendengar mengenai kuasa-Mu, tapi biarkan Engkau membimbing kami untuk mulai melihat kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Biarkan apa yang kami naikkan boleh betul-betul terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarkan kehidupan kami penuh dengan mujizat. Biarkan mujizat-mujizat-Mu itu meneguhkan kepercayaan kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarkan setiap telinga yang mendengar, hati kami akan mulai melakukan. Kami akan mulai melangkah seperti yang Kau mau. Dan biarkan kami mengalami apa yang dialami oleh Yosua dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk isi hati-Mu. Biarkan semuanya diberkati. Orang-orang yang mau taat, Engkau pasti memberkati, menyembuhkan dan memberkati setiap kami. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.